Pasukan lapis baja Israel dipaksa mundur oleh Brigade Al-Qassam. Hal ini setelah sayap militer Hamas itu berhasil menyusup ke perbatasan Zionis. Pengumuman ini disampaikan oleh Brigade Martir Is Aladin Al-Qassam pada Minggu 22 Oktober 2023. Disebutnya pejuang kemerdekaannya menyergap pasukan lapis baja Zionis di timur Han Yunis. Penyergapan dilakukan setelah mereka menyusup ke pagar dan maju beberapa meter. Mereka kemudian menghancurkan 2 bulldozer dan sebuah tank. Selanjutnya memaksa mereka mundur dari wilayah yang mereka duduki. Tindakan itu pun berhasil dan membuat pasukan Israel melarikan diri ke wilayah timur dengan meninggalkan kendaraan tempur mereka. Pihak pendudukan Israel mengakui bahwa ada korban di antara tentaranya dalam penyergapan tersebut. Lebih lanjut, Yonis mengatakan 1 tentara tewas dan 3 lainnya terluka. Tentara Israel dan militan Hizbullah saling baku tembak melintasi perbatasan sejak perang Israel dengan kelompok Palestina Hamas dimulai. Institut Studi Keamanan Nasional telah merilis penilaiannya terhadap persenjataan roket dan rudal Hizbullah. Hizbullah terdiri dari tentara reguler dan cadangan yang diperkirakan berjumlah antara 50.000 dan 100.000 pejuang. Militan dari Lebanon ini disebut menerima dukungan eksternal dari aktivis Syiah, termasuk dari negara-negara tetangga seperti Afghanistan, Pakistan, Suriah, dan Irak. INSS memperkirakan Hizbullah memiliki 150.000 hingga 200.000 roket, kemudian senapan mesin ringan dan rudal termasuk ratusan rudal yang sangat akurat dan destruktif. Hizbullah juga dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara C-802 berkualitas tinggi dari Tiongkok dan rudal Yahnot dari Rusia. Selain itu mereka memiliki rudal anti-tank Kornet canggih yang mampu meluncurkan senjata area anti personil presisi. Saat ini perang antara Hizbullah dan Israel semakin intensif. Namun peluncuran sejauh ini hanya menargetkan wilayah terbatas. Hizbullah telah berjanji untuk meningkatkan serangan jika Israel mulai invasi darat ke jalur Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Lebanon agar tidak membiarkan dirinya terseret ke dalam perang baru. Kelompok militan dari Lebanon Hizbullah kembali menargetkan sejumlah situs militer Israel. Serangan Hizbullah ini dinilai membuat militer Zionis mengalami kesulitan. Situs yang ditargetkan ialah situs Ruwaisat Al-Alam di peternakan Seba dan Khifar Hauba yang diduduki dengan roket. Pada Minggu 22 Oktober 2023 sore, Hizbullah juga menyerang situs militer Al-Abad dan Misgaf Am. Dilaporkan juga bahwa 2 lokasi Al-Bayah di seberang Blida, Lebanon dan Al-Malikiyah menjadi sasaran peluru kendali. Sementara itu, juru bicara pasukan pendudukan Israel mengatakan rudal anti-tank diluncurkan dari Lebanon menuju wilayah Al-Jalil Barat. Media Israel menyebut serangan bertubi-tubi yang baru saja dilakukan Hizbullah menjadi prestasi baru. Pencapaian yang diraih oleh Hizbullah membuat sangat sulit bagi IOF untuk melancarkan operasi di front utara. Selain itu menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan oleh Hizbullah di front tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan terhadap kemampuan Zionis. Banyak lokasi observasi dan kamera pengintai yang berhasil dimusnahkan. Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Muhammad Reza Astiani mengutuk serangan udara Israel terhadap Suriah dan Gaza. Menurutnya serangan tersebut sama halnya dengan bunuh diri politik. Brigadir Jenderal Muhammad Reza melakukan panggilan telepon bersama timbalannya dari Suriah Ali Abbas pada Senin 23 Oktober 2023. Ia menggambarkan agresi brutal yang dilakukan pasukan pendudukan Israel terhadap Gaza sebagai bunuh diri politik. Entitas yang dilakukan Israel disebut untuk mengkompensasi kegagalan operasional dan intelijen yang belum pernah terjadi sebelumnya.
yaitu dengan membunuh anak-anak dan orang tak bersalah di Gaza. Reza lantas mengutuk kejahatan Israel, khususnya agresi terhadap rumah sakit baptis di Gaza pada 17 Oktober. Ia menekankan bahwa situasi di Palestina menyakitkan dan tragis. Menhan juga menunjuk pada kemenangan perlawanan dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Ditegaskan bahwa setelah kemenangan ini, entitas Zionis mengungkap kejahatan tidak manusiawi mereka di Gaza. Tak hanya mengutuk serangan di rumah sakit Gaza, Menhan juga mengutuk serangan udara Israel terhadap Bandara Damaskus dan Aleppo, Suriah. Menteri Pertahanan Suriah memuji upaya Iran dalam menindaklanjuti kekhawatiran Suriah dan poros perlawanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.